Apa itu sifat jibiliyah? Sifat jibiliyah adalah sifat bawaan dari lahir. Allah Subhanahu wa taala memang ciptakan orang lahir dalam keadaan lemah lembut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan muslimat, ikhwan dan akhwat jamaah Masjid Al-Faruq rahimani wa rahimakumullah. Kajian kita pada malam hari ini akan mengangkat tema cara mengatasi emosi pada anak. Semua kita sebagai orang tua pasti pernah mendapati anaknya yang sedang marah. Bahkan terkadang amarahnya meledak-ledak. Dan mungkin kita kewalahan menghadapinya. Sebelum membahas bagaimana mengatasi emosi pada anak, terlebih dahulu kita mengenal apa itu hakikat marah. Berkata Syekh Salim bin Eid Al-Hilali dalam kitab Bahjatun Nadhirin, al-ghadabu huwa ghalyanu damil qalbi talaban lidaf'il mu'dhi anhu khasyata wuqu'ihi aw talaban lilintiqami mimman hasala lahu minhul adha ba'da wuqu'ihi. Amarah itu adalah mendidihnya darah dalam jantung karena ia ingin menolak sesuatu yang bisa mengganggunya, karena khawatir sesuatu tersebut akan menimpanya, atau menuntut balas dendam. Ini terjadi pada orang yang telah terkenai gangguan. Jadi dua faktor itulah yang menjadikan seseorang marah.
Yang pertama, ia ingin balas dendam karena tersakiti, kecewa, mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan atau harapan dia. Dan itu terjadi pada siapapun, baik anak kecil maupun orang dewasa. Anak kecil menginginkan mainan, ingin bermain di luar bersama kawan-kawannya, namun dia dicegah oleh orang tuanya, maka dia merasa keinginannya terhalangi, dia merasa tersakiti, maka timbullah amarah pada dirinya. Begitu juga pada orang dewasa, suami kepada istri, istri kepada suami. Seorang suami mendapati istrinya tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan, atau sebaliknya istri mendapati suaminya tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan, dia pun kecewa, merasa tersakiti, akhirnya marah. Atau bahkan hal-hal tersebut belum terjadi, tapi khawatir mengenai dirinya. Seorang sudah dibayang-bayangi berbagai macam hal yang buruk yang akan menimpanya. Terkadang itu belum tentu akan terjadi pada dirinya. Seorang bawahan menginginkan kenaikan gaji atau ingin cuti. Dia sudah membayangkan bahwa itu tidak akan dia dapatkan dari atasannya. Maka timbul amarah padahal atasannya belum memberikan keputusan. Dia belum menghadap tapi sudah marah terlebih dahulu. Seorang mau melakukan usaha, mau dagang, mau jualan, terbayangi orang yang akan menipu dirinya, orang hutang tidak bayar dan seterusnya, akhirnya marah pada hal-hal yang belum terjadi. Dan kedua sebab tersebut, baik yang sudah terjadi pada seseorang atau belum terjadi, yansha'u min dzalika katsirun minal af'alil muharramati, maka muncul atau timbul dari amarah tersebut banyak dari perbuatan-perbuatan yang diharamkan, kal qatli seperti membunuh, wad-darbi memukul, wa anwa'iz zulmi wal udwan berbagai macam kezaliman dan permusuhan, wa katsirin minal aqwalil muharramati dan ucapan-ucapan yang diharamkan, kal qadzaf seperti tuduhan, wasabbi mencela, wal fuhshi ucapan keji, rubbama martaqa ila darajatil kufri terkadang bisa naik tingkatannya sampai derajat kekufuran, kama jara li Jabalah binil Aiham sebagaimana terjadi pada Jabalah bin Aiham, wa kal aimanil lati la yajuzul tizamuha syar'a dan juga terjadi sumpah yang tidak boleh dilakukan secara syariat, wa qatalaqi zaujatil ladzi yaqibun nadam dan juga bisa terjadi perceraian yang akibatnya adalah penyesalan. Semua ini bisa terjadi karena emosi yang tidak terkendali. Yang pertama adalah pembunuhan. Betapa banyak pembunuhan itu terjadi
dari permasalahan yang sepele, namun karena emosi yang tidak bisa dikendalikan. Permasalahannya sepele, setelah ditelusuri masalahnya bukan masalah yang berat, tapi karena yang membunuh ini tidak bisa menahan emosinya hingga terjadi pembunuhan. Begitu juga pemukulan dan berbagai macam kezaliman dan permusuhan. Begitu juga ucapan-ucapan yang diharamkan seperti qadzaf, menuduh berzina, seperti amarah orang-orang munafik kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga menjadikan mereka menuduh Aisyah radhiyallahu anha berzina. Mencela, ucapan kotor itu pasti terjadi karena amarah yang tidak bisa dikendalikan. Bahkan terkadang sampai pada derajat kekufuran, sebagaimana terjadi pada Jabalah bin Aiham. Jabalah bin Aiham ini adalah salah seorang raja Ghassan dan dia raja terakhir. Dia menulis surat kepada Umar ibn Khattab menyatakan keislamannya. Dan dia minta izin untuk pergi ke Madinah. Maka bergembiralah Umar ibn Khattab dengan keislaman dia. Dia pun datang bersama 500 rombongan bersama pasukannya dengan memakai perhiasan yang mewah. Ketika sampai di Madinah menghadap Khalifah Umar ibn Khattab radhiyallahu an dan menyatakan keislamannya, setelahnya dia menunaikan ibadah haji. Tatkala melakukan tawaf, ada orang Arab Badui yang tidak sengaja menginjak kain ihramnya. Dan ini membuatnya marah, emosi, kemudian menampar, memukul muka Arab Badui ini sampai mematahkan hidungnya. Kemudian orang Arab ini melaporkan kejadian tersebut kepada Khalifah Umar ibn Khattab. Kemudian Umar memanggil Jabalah bin Aiham dan mengadilinya dengan seadil-adilnya, dan ternyata orang Arab Badui ini tidak terima dengan diganti rugi. Nah, dalam Islam hukum qisas, baik itu nyawa atau yang lebih rendah, menimbulkan luka, menimbulkan cacat, itu semuanya ada nilainya. Jadi seorang yang terzalimi itu bisa memaafkan dengan cuma-cuma atau memaafkan dengan orang yang menzalimi membayar sebagaimana ketentuan syariat, berapa harga hidung, berapa harga jari, ini semua jadi dihargai. Atau menuntut balas sesuai dengan kezaliman yang dia terima. Dan ternyata orang Arab Badui ini tidak terima diberi bayaran, dia ingin memberikan balasan. Maka Jabalah bin Aiham ini marah. Apakah aku seorang raja harus diberi balas? Apakah aku seorang raja harus dibalas oleh seorang yang miskin? Dia tidak terima. Akhirnya dia kabur, melarikan diri ke Konstantinia, ke negeri orang-orang Nasrani, dan dia masuk Kristen di sana. Karena apa? Karena luapan amarahnya yang tidak bisa dia kendalikan, memilih menjaga gengsinya daripada dia mendapatkan balasan yang sebentar di dunia ini dan bisa mempertahankan keimanannya sampai akhir hayat. Namun dia sebaliknya lebih
menjaga egonya karena apa? Karena emosi. Jadi emosi bisa menjadikan seseorang lebih memilih kekufuran daripada keimanan. Karena emosi, seseorang lebih memilih bergaul dengan orang-orang fasik daripada orang-orang soleh. Itu nyata. Tadinya aktif sebagai aktivis Islam, aktif di masjid sebagai DKM, karena amarah yang sebentar dikecewakan oleh rekan-rekannya, akhirnya dia memilih untuk balik kanan, memilih duduk-duduk dengan orang-orang di pinggir jalan daripada duduk-duduk di masjid dengan orang-orang saleh. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita untuk bersabar bersama orang-orang saleh. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi. Dan bersabarlah, sabarkanlah dirimu bersama orang-orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu pagi dan petang. Karena kesalahan itu pasti terjadi dari siapapun. Orang lain salah kepada kita baik sengaja maupun tidak, dan ketahuilah pasti kita juga pernah berbuat salah sengaja atau tidak kepada sahabat kita. Jadi sesoleh apapun seseorang, dia tidak akan lepas dari perbuatan kesalahan. Begitu juga sumpah-sumpah serapah yang diucapkan ketika seseorang tidak bisa menahan amarahnya, yang mana sumpahnya tersebut tidak boleh dilaksanakan secara syariat. Dia mengatakan, demi Allah, aku tidak akan menikah dengan kerabatmu. Kadang seorang sumpah itu sembarangan. Aku tidak sudi. Aku bersumpah tidak akan menikah dengan keluargamu, dengan kerabatmu, dengan orang yang sekampung dengan kamu. Yang akhirnya menyesal. Ternyata suatu ketika dia jatuh cinta dengan adiknya, dengan kakaknya, dengan tantenya, dengan ibunya yang sudah janda, dan seterusnya. Atau sesuatu yang haram, demi Allah aku akan bunuh anakmu. Ini karena apa? Karena amarah. Begitu juga perceraian. Seorang laki-laki menceraikan istrinya, yang tentunya karena amarah yang tidak bisa dia tahan, akhirnya mengakibatkan penyesalan setelahnya. Perceraian mayoritasnya adalah karena amarah. Perceraian itu terjadi mayoritas mungkin 99% karena amarah. Dan banyak laki-laki yang bertanya kepada ustadz tentang hukum menceraikan istri karena marah, apakah jatuh cerai atau tidak. Padahal kita ketahui tidak ada perceraian itu bukan karena marah. Orang lagi romantis kemudian bercerai itu nggak ada. Sayang kita cerai yuk, nggak ada. Pasti karena marah. Maka kita harus hati-hati. Nabi SAW bersabda, "Talatun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun." 3 perkara yang sungguh-sungguhnya dianggap sungguh-sungguh dan bercandanya dianggap sungguh-sungguh. Yang pertama adalah an-nikah, yang kedua adalah at-talaq, dan yang ketiga adalah al-itaq, membebaskan budak. Seorang bercanda menikahkan anaknya dengan orang, kemudian orang yang dinikahkan itu juga bercanda, saya nikahkan kamu dengan anakku dengan mahar sekian, aku terima nikahnya, sah, meskipun bercanda. Maka hati-hati ya. Meskipun hanya sekedar main
film, ya, itu bercanda, ya, tetap sah. Begitu juga bercerai, menceraikan istrinya bercanda, maka sah. Begitu juga membebaskan budak, meskipun bercanda maka sah. Kita ketahui bahwa amarah yang tercela adalah amarah yang tidak terkendali. Ada dua sifat yang tercela, yaitu amarah yang tidak terkendali. Lawannya adalah al-baladah. Al-baladah, orang yang tidak punya amarah sama sekali. Orangnya balid, dungu. Ini pun juga tidak dibenarkan, karena naluri manusia itu kalau tersakiti pasti marah. Terlebih jika yang menyinggung dia berkaitan dengan agama. Apabila orang liberal mencela Allah, mencela syariat, hati kita tenang-tenang saja, maka perlu dipertanyakan keimanan kita. Maka yang dituntut adalah menahan amarah atau mengendalikan amarah. Amarah ada, tapi tetap terkendali, sehingga tidak menimbulkan perkataan dan perbuatan yang diharamkan di dalam syariat. Itulah al-hilmu, kelembutan, dan al-anah, kehati-hatian. Jadi meskipun marah, kita tetap tahan. Kita tetap tahan emosi kita. Dan inilah yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran ayat 34. Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan orang-orang yang menahan amarahnya, memaafkan manusia, dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wal kadhiminal ghaidha, orang-orang yang menahan amarah. Artinya apa? Sifat marah itu tidak tercela selama masih bisa dikendalikan. Maka orang yang bisa mengendalikan amarah, maka dia akan bersifat lembut kepada orang-orang di sekitarnya, dan dia akan bersikap hati-hati. Orang yang dikaruniai sifat al-hilm, kelembutan dan kehati-hatian, maka apapun yang dia bawakan itu akan tampak indah. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim, innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah wa la yunza'u min syai'in illa syanah. Sesungguhnya kelembutan itu tidak ada pada sesuatu kecuali ia akan menghiasinya, dan tidak dicabut dari sesuatu kecuali akan mengotorinya. Maka fitrah manusia akan tertarik pada orang yang lembut. Maka kita sebagai seorang muslim, dan kita semuanya itu adalah duta Islam, ketika kita bersikap lembut kepada orang-orang di sekitar kita, maka orang akan tertarik dengan ajaran kita. Sebaliknya kalau kita kasar, keras, tidak bisa mengendalikan emosi, maka orang akan tidak simpatik kepada kita. Kita tentunya sering menggunakan jasa penginapan, hotel, jasa transportasi, pesawat, kereta api, atau bus. Lihat orang-orang yang bekerja sebagai pelayan hotel, sebagai pramugari, itu melayaninya dengan kelembutan. Meskipun dikomplain, yang mengkomplain amarahnya meluap-luap, tetap apa? Tetap lembut, sehingga orang simpatik.
Padahal untuk mempertahankan dunia, karena dia kalau terpancing emosinya, bisa jadi dia mendapatkan teguran dari atasannya, dan bisa jadi dia diberhentikan dari pekerjaannya. Maka begitu pula kita, tatkala menawarkan ajaran yang mulia ini kepada masyarakat, mengenalkan sunnah, maka kita harus lebih tahan banting, lebih tebal telinga daripada pelayan-pelayan jasa tersebut, agar orang merasa senang dengan apa yang kita tawarkan. Kembali kepada pendidikan anak, bagaimana cara mengatasi emosi pada anak. Ada pertanyaan, apakah sifat yang ada pada anak itu bisa dirubah? Karena terkadang sebagian orang tua hampir putus asa dengan tingkah anaknya yang kalau marah meledak-ledak, meluapkan amarahnya dan tidak bisa ditahan. Kita ketahui bahwa sifat atau akhlak itu ada dua. Yang pertama adalah sifat jibiliyah. Yang kedua adalah sifat muktasabah. Apa itu sifat jibiliyah? Sifat jibiliyah adalah sifat bawaan dari lahir. Allah Subhanahu wa taala memang ciptakan orang lahir dalam keadaan lemah lembut, tidak mudah terpancing emosinya. Dan itu juga terjadi pada sifat-sifat yang lain. Allah Subhanahu wa taala memang ciptakan. Yang kedua adalah sifat muktasabah, sifat yang didapat karena latihan. Seorang melatih diri. Bisa jadi seorang dia memiliki sifat karakter pemarah, tapi dia terus latih. Dia terus latih dan lama-lama dia bisa mengendalikan emosinya. Dan ini ditunjukkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat Asyad bin Qais. Nabi mengatakan, Inna fika khullataini yuhibbuhumallah. Sesungguhnya pada dirimu ada dua sifat yang dicintai oleh Allah. Al-hilmu wal-anah. Kelembutan dan kehati-hatian. Faqal, maka Asyad bin Qais bertanya kepada Nabi, akhuluqaini takhallaqtu bihima am khuluqaini jubiltu alaihima. Apakah dua akhlak itu aku dapat karena aku melatih diriku berakhlak dengan dua akhlak tersebut, atau Allah Subhanahu wa taala menciptakan dua akhlak tersebut pada diriku? Faqal, Nabi bersabda, bal khuluqaini jubilta alaihima. Bahkan dua sifat tersebut sudah diciptakan pada dirimu. Faqal, maka Asyad mengatakan, alhamdulillahilladzi jabalani ala khuluqaini yuhibbuhumallah. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan dua akhlak yang dicintai oleh Allah. Yang menciptakan dua akhlak padaku, dua akhlak yang dicintai oleh Allah. Di sini Asyad bin Qais bertanya kepada Nabi, apakah dua akhlak itu karena aku melatih diriku sehingga bisa berakhlak dengan dua akhlak tersebut, atau sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada diriku? Artinya apa? Sifat itu bisa ada sejak lahir atau bawaan lahir, bisa juga dilatih. Sebagaimana dalam hadis yang lain,
Nabi SAW bersabda, innamal ilmu bitta'allum wa innamal hilmu bittahallum. Sesungguhnya ilmu itu didapat dengan belajar, dan kelembutan itu didapat dengan melatih berlemah lembut. Jangankan manusia, hewan pun bisa dilatih untuk berubah dari sifat jibiliahnya. Hewan buas, singa, harimau itu aslinya buas, karakternya buas dimanapun. Harimau, singa itu pasti buas. Tapi subhanallah, pawang harimau, pawang singa bisa merubah karakter hewan tersebut. Binatang buas tersebut bisa dirubah menjadi lemah lembut seperti kucing. Mainan orang-orang Qatar itu harimau. Ya. Pernah lihat videonya? Sering kan? Ya. Harimau dibawa ke dalam rumah, dipelihara di dalam rumah, diajak jalan-jalan ke mall, bermain bola, dan seterusnya, padahal aslinya buas. Tapi dengan ketelatenan, keuletan pawangnya bisa merubah binatang buas menjadi lemah lembut seperti kucing. Dan kita yakin anak-anak kita tidak lebih buas daripada harimau dan singa. Ada yang mengatakan anak saya lebih ganas dari singa. Jadi kalau singa dan harimau bisa dirubah, terlebih anak-anak kita. Tentunya dengan mengetahui bagaimana metode merubah karakter sebagian mereka yang tidak bisa mengendalikan emosinya. Sebagaimana pawang tahu teorinya bagaimana menjinakkan harimau. Bagaimana singa dan harimau bisa menjadi lembut, tidak menjadi buas. Bagaimana kiat agar anak mampu mengendalikan emosi atau marah yang tidak terukur? Yang pertama, menciptakan suasana. Suasana di rumah atau tempat tinggal kita. Rumah adalah tempat pertama mencetak karakter anak. Jadi pabrik awal itu adalah rumah. Bagaimana cetakan dari dalam rumah, itulah yang akan menghasilkan produk. Jadi tergantung bagaimana rumah itu mencetak anak. Sebagaimana cetakan roti, cetakan wade, cetakan kue. Kalau cetakannya bulat, pasti kuenya bulat. Gak ada cetakannya segitiga, hasilnya bulat. Itu mustahil. Cetakan karakter pertama pada anak itu adalah rumah. Karena yang terekam pertama kali, yang mereka rekam pertama kali adalah apa yang ada di dalam rumah. Meskipun kita tidak pungkiri, sebagaimana tadi kita sebutkan, ada sifat jibiliyah karena gen. Ya, sifat jibiliyah itu karena gen. Ya. Gennya memang dikenal dari keluarga yang lemah lembut. Ayah, ibunya, kakek, neneknya, terus sampai kakek yang ketujuh itu gak ada dikenal pemarah.
maka yang lahir adalah anak yang lemah lembut juga. Begitu juga sebaliknya, anak lahir dari kedua orang tua yang tidak bisa menahan amarah, dikit-dikit marah, maka lahir langsung marah. Mungkin juga dalam kandungan sudah marah. Namun itu semuanya bisa dirubah. Innamal hilmu bittahallum. Sesungguhnya al-hilm, kelembutan itu dengan melatih. Jadi anak tersebut kita latih untuk berlemah lembut. Maka apa? Diciptakan di dalam rumah bagaimana kedua orang tua bersikap lembut. Meskipun orang tua ada gen pemarah, tapi dia korbankan, dia paksa tahan diri agar anaknya tidak melihat sikap-sikap negatif dari orang tuanya. Maka dia tahan. Dia usahakan untuk senyum meskipun darahnya mendidih. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Imran ayat 159, "Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lang faddu min haulik." Jika engkau keras lagi kasar hatimu wahai Muhammad, niscaya mereka akan lari dari engkau. Namun Allah Subhanahu wa taala jadikan nabi kita lembut sehingga orang-orang pun mendekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka begitu juga orang tua, dia harus berusaha berlemah lembut kepada anak-anaknya agar anak-anaknya mudah mendekat kepadanya. Jangan sampai menjadi sosok yang mana anak saja tidak berani mendekati orang tuanya. Jadi harus diciptakan kelemah lembutan pertama dari kedua orang tuanya agar ditiru oleh anak-anaknya. Kemudian yang kedua, jika anak sedang marah, pasti itu pernah terjadi, baik sering maupun jarang. Kita bedakan anak usia mumayyiz dan belum mumayyiz. Mumayyiz artinya bisa membedakan kata perintah dan larangan. Pada anak yang sudah mumayyiz, sudah mengerti diajak bicara, maka kita ajarkan amalan-amalan yang bisa meredakan amarah. Pada anak yang sudah bisa kita ajari. Dan itu kita ingatkan tatkala dia marah. Apa amalan-amalan yang bisa menghilangkan amarah atau meredakannya? Yang pertama adalah al-isti'adzah. Bacaan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Karena amarah itu datangnya dari syaitan. Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 200, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah." Jika engkau diganggu oleh syaitan di antaranya melalui amarah, maka mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari, ada dua orang laki-laki yang saling mencela. Dan Nabi SAW melihat keduanya.
Salah satu di antara kedua orang yang sedang marah itu sampai wajahnya memerah, urat lehernya tampak. Jadi karena saking marahnya. Maka Nabi SAW bersabda, inni la a'lamu kalimatan law qalaha dhahaba anhu ma yajid. Sungguh aku mengetahui satu kalimat, jika ia mengucapkannya maka akan hilang apa yang dia dapati saat ini. Law qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jika dia mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Maka anak kita yang mumayyiz, yang sudah bisa diajak bicara ketika marah, ajak membaca doa ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian amalan yang lain adalah berganti posisi. Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Nabi SAW bersabda, "Idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'im falyajlis." Jika salah seorang di antara kalian marah dan dia dalam keadaan berdiri, maka hendaklah ia duduk. Fa in dhahaba anhul ghadab wa illa falyattaji. Jika amarah itu telah hilang, maka cukup. Namun kalau belum, hendaklah dia berbaring. Dan subhanallah, ini naluri orang yang marah. Untuk meredakan amarahnya itu refleks dia merebahkan diri. Jadi kalau ada anak kita marah, kemudian dia merebahkan diri, itu sudah tepat. Ya. Jangan dibangunkan. Kalau dibangunkan nanti dia banting-banting piring. Ya. Itu sudah tepat. Meskipun memerlukan waktu yang lama. Ya. Dia melemparkan badan ke kasur, ya sudah, pas saja. Ya. Itu sudah pas. Kalau anak marah dalam keadaan berdiri, diajak duduk. Ya. Duduk tidak berhenti marahnya, diajak bubuk. Ya. Itu cara meredakan amarah. Yang ketiga adalah mengambil air wudhu. Mengambil air wudhu. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, innal ghadaba minasyaiton. Sesungguhnya marah itu dari syaitan. Wa inna syaitana khuliqa minan nar. Dan sesungguhnya syaitan itu diciptakan dari api. Wa inna ma tudfa'un naru bil ma'. Dan sesungguhnya api itu bisa dipadamkan dengan air. Fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda. Maka jika salah seorang di antara kalian marah, maka hendaknya berwudu. Maka anak kita yang sudah bisa diajak bicara, ajak untuk berwudu. Atau barangkali memang dia belum mandi, sehingga dihuni oleh syaitan. Kemudian yang kedua, bagaimana pada anak yang belum mumayyiz. Ini tentunya lebih sulit daripada anak yang sudah mumayyiz. Karena mungkin terkadang akan terganggu komunikasi. Dan mereka sering marah dengan amarah yang kita sulit untuk memahami apa sebab marahnya. Dan biasanya amarahnya karena apa yang dia kehendaki tidak dimengerti oleh orang yang ada di hadapannya. Bayi belum bisa bicara, nangis terus, susah didiamkan. Dan orang tuanya berusaha untuk memahami, mencari tahu apa penyebab bayi ini terus menangis. Jadi anak yang belum bisa berkomunikasi, ini tentunya akan lebih sulit kita
untuk memahami apa yang dia inginkan. Bahkan terkadang sesudah kita memahami sumber masalahnya, dia terlanjur sudah marah. Ketika kita berikan apa yang dia inginkan, itu sudah terlanjur, ya. Sudah meledak-ledak amarahnya, diberi pun bahkan mungkin dibanting, ya. Kita tahu dia minta sesuatu, minta jajan, minta makanan, tapi karena komunikasinya kurang, ya, karena belum bisa berbicara, ketika kita berbuat ini salah, itu salah, ketika kita sudah tahu apa yang dia inginkan, tapi karena tidak bisa mengendalikan emosinya, akhirnya justru dibanting apa yang kita berikan, padahal udah benar. Pasti orang tua manapun akan sangat kecewa dengan apa yang dilakukan oleh anaknya tersebut. Maka yang paling utama adalah mendoakan anak. Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yu'awwidhul Hasana wal Husain. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan perlindungan untuk Hasan dan Husain, kedua cucu beliau. Wa yaqul inna abakuma kana yu'awwidhu biha Ismail wa Ishaq. Sesungguhnya nenek moyang kalian dahulu meminta perlindungan dengannya, dengan ta'awud tersebut, dengan kalimat tersebut, Ismail dan Ishaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lamah. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari setiap syaitan, dari setiap hamah, binatang yang beracun, sengatan binatang, wa min kulli ainin lamah, dan dari setiap mata, pandangan mata yang bisa membahayakan. Jadi pandangan mata itu bisa membahayakan sesuatu yang dilihat apabila tidak mengucapkan Masya Allah atau Tabarakallah. Ain, sebagian penerjemah mengartikan pandangan mata hasad. Ini sebenarnya kurang tepat, ya, karena tidak harus hasad, ya, tidak harus hasad. Pandangan mata yang merasa takjub dengan sesuatu itu bisa memadharati sesuatu yang dilihat, baik ditimbulkan dari rasa hasad atau tidak hasad. Dan ini banyak sekali bukti-buktinya ketika sahabat ahli Badar yang memiliki kulit yang bagus dilihat oleh sahabat ahli Badar juga, dan takjub pada warna kulit yang dimilikinya, namun tidak mengucapkan Masya Allah, langsung jatuh pingsan, padahal tidak ada hasad sama sekali. Maka kita harus hati-hati juga ketika kita melihat keistimewaan yang ada pada anak kita, kelebihan, kelucuan, maka segera ucapkan Masya Allah. Kita ajarkan juga kerabat-kerabat kita, ya, terutama neneknya, kakeknya. Jadi mungkin bisa jadi anak kita itu demam karena kita atau neneknya, ya, melihat polanya, tingkahnya, kelucuannya, tidak mengucapkan Masya Allah. Jadi bisa hasad, bisa juga tidak hasad. Nenek kepada cucu, orang tua kepada cucu, itu tidak ada hasad sama sekali. Maka kita perlu mendoakan dengan doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, yaitu kita mintakan perlindungan kepada Allah dari godaan segala setan, dan diantara godaan setan berupa amarah. Begitu juga dari binatang berbisa dan pandangan mata yang bisa mencelakai.
Ini merupakan tindakan ya. Kita menjaga agar jangan sampai hal-hal tersebut menimpa anak kita. Karena syaitan jelas akan senantiasa menggoda manusia. Begitu juga binatang berbisa, kita tidak bisa menjaga 24 jam anak kita dari binatang berbisa. Begitu juga pandangan manusia, banyak sekali yang memandang diri kita dan anak-anak kita. Kita tidak bisa mencegah dari pandangan mereka, dan di antara pandangan-pandangan tersebut ada pandangan yang takjub pada sesuatu yang kita miliki, apapun itu, baik itu harta, ketampanan, kecantikan, kepandaian, ilmu dan seterusnya. Maka kita membaca doa ini, kita doakan diri kita dan juga anak-anak keturunan kita. Wa taraka ma siwahuma falamma nazalat al-mu'awwidhatain akhadha bihima wa taraka ma siwahuma minat ta'widhat. Tatkala turun dua surat mu'awwidhatain, yaitu Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil dua surat tersebut sebagai perlindungan diri dan untuk keluarga. Dan Nabi meninggalkan seluruh doa-doa ta'awud selain Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Maka kedua surat tersebut dibaca rutin oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 3 kali di waktu pagi dan 3 kali di waktu petang. Jadi doa yang tadi yang dilakukan oleh Nabi tentunya baik kita lakukan, dan Nabi menggantinya dengan mu'awwidhatain karena efeknya lebih ampuh daripada doa-doa yang ditinggalkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita biasakan doa pagi petang, membaca Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali, itu sebagai tindakan perlindungan untuk diri kita dan keluarga kita. Kemudian kiat yang kedua, bagaimana kita mengendalikan emosi pada anak kita adalah mencari sumber masalah, baik yang sudah mumayyiz atau yang belum mumayyiz. Karena amarah itu seringnya adalah keinginan yang tidak dipahami. Keinginan yang tidak dipahami itu pasti marah. Jangankan anak kecil, istri pun akan marah kalau tidak dipahami. Maka pahami itu barangkali sudah cukup meskipun belum bisa memberi. Kita berusaha memahami. Itu cara yang paling efektif untuk meredakan amarah. Kemudian setelah kita pahami dan kita tahu apa yang diinginkan, kalau keinginannya bukan sesuatu yang dosa atau maksiat dan kita mampu, berikan. Kemudian selanjutnya, bagaimana mengendalikan amarah atau emosi pada anak, yaitu dengan memperhatikan makanan. Kita perhatikan protein pada anak kita. Protein itu dari 2 sumber, yaitu protein hewani dan protein nabati. Itu kita seimbangkan. Kita tahu bahwa makanan itu menghasilkan karakter, membentuk karakter. Maka kita dilarang makan daging babi biar sifatnya enggak seperti babi. Apa sifat babi itu? Babi itu tidak memiliki sifat cemburu, tidak memiliki sifat kasih sayang, tidak sensitif, jorok. Satu-satunya hewan yang makan kotorannya sendiri secara langsung itu ya babi.
babi itu melahirkan anak, punya anak kecil, anaknya kita tendang dia biasa aja, tenang. Beda dengan ayam, kita nggak ganggu saja langsung dilabrak. Ya. Makanya jangan heran pemakan babi itu sadis. Sama anaknya saja tidak sayang, apalagi sama orang lain. Kembali kepada protein. Tidak dipungkiri bahwa kita di zaman memenuhi anak-anak kita protein hewani dan kurang protein nabati. Ya, tiap hari makannya daging dan tidak makan sayur. Dan kita ketahui karakter sayur itulah yang membuat orang sabar. Jadi kebanyakan protein nabati sehingga sifat hewannya lebih dominan daripada sifat tumbuhan. Kemudian hindarkan atau kurangi makanan yang membuat mood anak menjadi tidak baik. Misalnya mengkonsumsi permen yang berlebih, kandungan gula atau bahkan pemanis buatan akan mengacaukan sekresi hormon serotonin. Hormon serotonin ini yang bertanggung jawab pada rasa gembira. Akibatnya jika hormon ini terganggu, anak akan menjadi mudah emosi. Jadi kalau setiap hari ngemut permen pasti akan emosian. Maka kurangi permennya. Dan ini adalah kewajiban kita memberikan nutrisi gizi pada anak kita dengan nutrisi dan gizi yang baik, tidak hanya cukup halal. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 168, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Wahai manusia, makanlah dari apa yang ada di muka bumi halal dan thayyib, halal dan baik. Jadi tidak hanya halal saja yang kita perhatikan, tapi baik tidak untuk pertumbuhan anak saya. Kemudian berikutnya, didik anak untuk mandiri, tidak dimanja. Artinya tidak semua permintaan anak itu harus kita penuhi. Anak yang biasa dididik untuk mandiri, biasa diberi aturan sejak kecil, tidak bebas, maka dia lebih mudah mengendalikan dirinya daripada anak yang dimanja sejak kecil. Karena terbiasa apa yang diinginkan itu dipenuhi, maka satu kali kita tidak memenuhi dia akan emosi. Emosinya akan meledak-ledak. Nah, justru kita ada larangan untuk anak kita meskipun masih kecil. Jangan terlalu lama main di luar rumah. Kita atur. Ketika sudah melewati waktu yang kita tentukan, kita cari. Ajak ke rumah. Waktunya istirahat, tidur siang. Kita latih untuk disiplin, tidak dibiarkan begitu saja. Permintaannya semuanya kita berikan tanpa kita perhatian apakah itu bermanfaat atau justru memadorotinya. Akhirnya terbiasa karena semuanya bisa dia dapatkan dari orang tuanya. Sekali tidak didapatkan, maka emosinya tidak akan terkendali. Kemudian beri perhatian yang cukup, karena bisa jadi anak itu marah karena kurang perhatian dari orang tua. Kemudian yang terakhir adalah ajak bicara dengan baik. Karena terkadang seorang marah itu hanya ingin ditanya. Setelah dia meluapkan isi hatinya,
reda amarahnya. Ini diantara kiat-kiat bagaimana kita menghadapi atau meredakan emosi pada anak-anak kita. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Demikian yang bisa kita kaji pada kesempatan malam hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.